Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Adik-adik mahasiswa semuanya dan para pelajar. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan dalam menuntut ilmu. Kedua kalinya selawat serta salam tetap kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dan umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yaitu agama Islam. Adik-adik mahasiswa semuanya, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai kepercayaan subjektif terhadap eksistensi objek matematika, di mana kepercayaan subjektif ini merupakan dasar dari munculnya atau keberadaan dari objek matematika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana hubungan antara pengetahuan subjektif dengan pengetahuan objektif matematika. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, pembahasan dalam video kali ini merupakan pembahasan terakhir dari bab 4, konstruktivisme sosial dan pengetahuan subjektif, di mana pada topik 4 kali ini kita akan membahas hubungan pengetahuan subjektif dengan pengetahuan objektif matematika. Yang pertama adalah yang perlu kita pahami bahwa pengetahuan objektif merupakan konstruksi ulang. Pengetahuan matematika objektif dikonstruksi ulang sebagai pengetahuan subjektif oleh individu. Yaitu, apa maksudnya pengetahuan matematika objektif dikonstruksi ulang sebagai pengetahuan subjektif? Nah, jadi pada saat seorang pelajar atau matematikawan mempelajari pengetahuan objektif, yaitu pengetahuan yang sudah diterima oleh masyarakat umum, yang sudah dipublikasikan, dipelajari kembali, maka diperolehlah merupakan pengetahuan subjektif. Nah, itulah yang dimaksud dikonstruksi ulang, sehingga diperoleh pengetahuan subjektif. Nah, bagaimana mengkonstruksi pengetahuan matematika objektif ini menjadi pengetahuan subjektif, yaitu melalui interaksi dengan guru dan orang lain. Nah, kemudian dan dengan menginterpretasikan suatu bacaan atau teks atau sumber lain. Nah, jadi pada saat kita belajar, kita berinteraksi dengan guru, kita berinteraksi dengan orang lain yang sudah mereka memahami matematika objektif, kemudian kita juga membaca suatu buku, buku itu merupakan ilmu pengetahuan yang juga merupakan matematika objektif, maka pemahaman kita di dalam melakukan interaksi atau memahami orang atau memahami buku teks itu disebut sebagai pengetahuan subjektif. Seperti ditekankan bahwa interaksi dengan orang lain dan lingkungan, khususnya melalui umpan balik negatif, menyediakan arti perkembangan yang sesuai antara pengetahuan subjektif matematika individu dan penerimaan sosial matematika objektif. Nah, jadi pada saat kita melakukan interaksi dengan orang lain, kita akan memberikan umpan balik, di mana akan terjadi perkembangan dari pengetahuan subjektif kita. Nah, terjadi perkembangan dari pengetahuan subjektif kita dan juga menuju kepada penerimaan sosial yang berupa matematika objektif. Nah, oleh karena itu disitulah yang kita sebut sebagai bahwa pengetahuan objektif itu merupakan konstruksi ulang. Itu dari pengetahuan objektif sebelumnya dipelajari menjadi pengetahuan subjektif,
pengetahuan subjektif ini dipublikasikan, diterima secara sosial, dan menjadi pengetahuan objektif matematika. Terus begitu melakukan konstruksi. Nah, pengetahuan objektif matematika itu dikreasikan. Jadi, kita bisa, para matematikawan atau para pelajar bisa mengkreasikan pengetahuan objektif, di mana pengetahuan subjektif matematika mempunyai dampak pada pengetahuan objektif dalam dua cara, yaitu melalui kreasi matematika secara individu menjadi suatu pengetahuan matematika subjektif melalui penjelasan kreasi survival, termasuk pengulangan keberadaan matematika awal ditambahkan ke badan pengetahuan matematika objektif. Nah, jadi kreasi matematika ini dilakukan secara individu. Jadi setiap orang belajar atau matematika bisa mengkreasikan matematika, bisa mengkreasikan pengetahuan objektif tadi, sehingga dikreasikan kemudian menjadi pengetahuan subjektif. Nah, pengetahuan subjektif inilah bisa kita tambahkan ke badan pengetahuan matematika objektif. Nah, jadi selain kita bisa menambahkan pengetahuan yang sudah kita kreasikan tadi, kita juga bisa melalui body matematika, pengetahuan matematikanya. Nah, jadi misalnya kita berbicara tentang teori himpunan. Nah, bagaimana kita mengembangkan teori himpunan tersebut? Misalnya bagaimana kalau dikembangkan di dalam himpunan bilangan bulat, kemudian himpunan bilangan yang merupakan kelipatan 3, kemudian bagaimana himpunan ini kita gabungkan dengan teori fase. Nah, itulah kreasi, bahwa pengetahuan objektif matematika itu dikreasikan, merupakan hasil kreasi dari para matematika. Nah, selanjutnya adalah pengetahuan objektif matematika dikreasikan secara kontinu. Jadi kalau tidak dilakukan secara kontinu, maka pengetahuan matematika nanti akan hilang dengan sendiri. Oleh sebab itu, pengetahuan objektif matematika ini dikreasikan secara kontinu. Di mana pengetahuan objektif matematika yang dikreasikan secara kontinu dan diperbarui oleh pertumbuhan pengetahuan subjektif matematika dalam artian individu yang tak bertarget. Jadi maksudnya pengetahuan objektif matematika dikreasikan secara terus-menerus, kemudian diperbarui oleh pertumbuhan pengetahuan subjektif. Jadi pada saat matematikawan nih mempelajari pengetahuan objektif, kan diperolehlah pengetahuan subjektif. Nah, kemudian pengetahuan subjektif tadi dipublikasikan oleh matematikawan A, diterima secara sosial dan menjadi pengetahuan objektif. Pengetahuan objektif tadi dipelajari lagi oleh matematikawan B, kemudian dikreasikan lagi sehingga diperoleh pengetahuan subjektif oleh matematikawan B, dipublikasikan lagi, diterima secara sosial, menjadi pengetahuan objektif. Kemudian dikreasikan lagi oleh matematika dan seterusnya. Itulah yang dikatakan bahwa oleh pertumbuhan pengetahuan subjektif matematika dalam artian individu yang tak terbelah. Selanjutnya, pengetahuan objektif matematika bertahan melalui situasi pertahanan kelompok sosial dan reproduksi diri. Jadi maksudnya pengetahuan matematika itu bisa bertahan sejauh ini jika diterima oleh kelompok sosial dan direproduksi. Reproduksi artinya apa? Diproduksi kembali pengetahuan matematika yang mendukung pengetahuan tersebut. Contohnya adalah matriks. Nah, matriks mengapa kita terima sampai sekarang? Karena matriks diterima sosial dan juga dikembangkan oleh para matematikawan. Contohnya lagi aljabar dan sebagainya. Nah, melalui pengetahuan subjektif matematika termasuk pengetahuan arti yang diatributkan dengan simbol dalam teks matematika yang dipublikasikan. Pengetahuan objektif matematika melewati satu generasi untuk selanjutnya. Nah, disitulah dari generasi ke generasi di mana pengetahuan matematika yang ditemukan oleh para matematikawan dari pengetahuan subjektif tadi
kemudian diatributkan dalam bentuk simbol dalam teks matematika, dipublikasikan sehingga menjadi pengetahuan objektif, itu secara terus-menerus dari generasi-generasi yang berkembang. Oleh sebab itu, pengetahuan matematika ini harus dikreasikan secara kontinu. Kenapa? Yaitu agar bisa bertahan dalam kelompok sosial tertentu dan harus diproduksi secara kontinu. Nah, yang menarik di sini yang ketiga adalah sosial sebagai pertahanan rasional untuk pengetahuan objektif matematika. Ternyata pertahanan rasional itu tidak hanya melalui pemikiran logis, tetapi sosial. Meskipun katakanlah ada keilmuan matematika tapi tidak diterima secara sosial, maka tidak menjadi pengetahuan objektif. Oleh sebab itu, sosial ini dianggap sebagai pertahanan rasional untuk pengetahuan objektif matematika. Di mana konstruktivisme sosial melihat komunitas sosial primer yang menerima penganugerahan objektif pada pengetahuan matematika. Jadi konstruktivisme sosial itu melihat bahwa komunitas sosial itu lah yang menerima pengetahuan dari subjektif menjadi pengetahuan objektif. Oleh karena itu, konstruktivisme sosial melihat sosial sebagai pertahanan rasional justifikasi yang penuh untuk pengetahuan objektif matematika tanpa perlu dorongan sejarah untuk justifikasi. Jadi yang penting diterima oleh masyarakat umum, diterima secara sosial, maka pengetahuan subjektif akan berubah menjadi pengetahuan. Di mana menurut konstruktivisme sosial, komunitas sosial yang menopang matematika bertahan dengan lancar sepanjang sejarah. Jadi para komunitas matematikawan atau komunitas sosial inilah yang bisa menopang matematika untuk bertahan dengan segala fungsinya, seperti halnya organisme biologis dengan selamat dari kematian, dengan pergantian sel-selnya. Jadi ilmu matematika itu bisa selamat dari kepunahan atau kematian dengan pergantian teori-teori, dengan pergantian perbaruan ilmu-ilmu matematika yang dikembangkan oleh para matematika. Jadi sosial ini sebagai pertahanan rasionalnya. Nah, imajinasi atau apa yang kita pikirkan itu ditiadakan melalui pengalaman. Nah, melalui pengalaman, imajinasi dari semua institusi sosial dan interaksi pribadi ditiadakan. Jadi, pada saat kita melakukan interaksi pribadi melalui pemikiran kita memiliki kreasi tertentu dalam pikiran kita, kemudian kita implementasikan di dalam pengalaman. Apakah itu sesuai dengan pengalaman? Jadi disitulah bahwa ketika interaksi pribadi kita, apa yang kita pikirkan itu telah sesuai dengan pengalaman, maka itu diterima. Tetapi ketika imajinasi yang kita lakukan tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, maka itu ditiadakan. Itulah imajinasi ditiadakan melalui pengalaman. Nah, akan tetapi ketika imajinasi yang dipikirkan oleh kita itu ditinggalkan atau dibuang karena tidak sesuai dengan pengalaman, maka ini akan memiliki dampak. Apa dampaknya? Yaitu meskipun hal ini akan meninggalkan pengetahuan subjektif dan akan menghancurkan pengetahuan objektif. Jadi dampaknya ketika kita berimajinasi, ternyata di pengalaman tidak ada, kemudian itu dibuang. Artinya apa? Kita telah membuang pengetahuan subjektif kita. Nah, ketika kita meninggalkan atau membuang pengetahuan subjektif, maka tidak mungkin muncul pengetahuan objektif. Inilah yang disebut sebagai bahwa ketika kita meninggalkan pengetahuan subjektif, maka hal itu akan menghancurkan pengetahuan objektif. Karena tanpa interaksi sosial tidak akan ada perolehan bahasa alami di mana matematika bersandar. Artinya, ketika kita tidak memiliki atau tidak mengembangkan pengetahuan subjektif, maka pengetahuan objektif tidak bisa terbentuk. Tanpa pengetahuan subjektif kita dan juga tanpa interaksi sosial. Jadi mereka bersandar pada dua hal, pengetahuan subjektif, yaitu pengetahuan objektif ini bersandar pada dua hal, pengetahuan
subjektif, dan interaksi sosial atau penerimaan secara sosial. Jadi secara alami tidak akan ada matematika baru yang dapat diterima secara sosial, karena tidak adanya pengetahuan subjektif. Dengan demikian, kematian sosial akan berarti kematian matematika objektif, terlepas dari pertahanan pengetahuan objektif. Jadi syarat ini sangat penting. Ketika imajinasi ditiadakan melalui pengalaman, maka dikhawatirkan tidak akan muncul pengetahuan subjektif, yang pada akhirnya tidak diterima secara sosial, dan kedua hal ini akan menghilangkan atau menghancurkan pengetahuan objektif. Nah, jika pengetahuan subjektif ini kita ditiadakan, maka pengetahuan objektif juga ditiadakan, seperti kita sampaikan tadi. Jika melalui pengalaman yang lain kita mengimajinasi semua pengetahuan subjektif matematika ditiadakan, maka pengetahuan objektif juga ditiadakan. Jadi ada beberapa imajinasi yang dilakukan oleh para matematikawan cukup menggunakan akal pikiran, dan itu tidak ditiadakan. Mengapa demikian? Tetap dipublikasikan, karena jika itu ditiadakan, tidak dipublikasikan, maka tidak akan muncul pengetahuan. Tidak akan dapat legitimasi individu menyetujui setiap representasi secara simbolik seperti penerimaan matematika, karena kehilangan dasar penerimaan tersebut. Oleh karena itu, tidak ada penerimaan matematika oleh kelompok sosial. Hal ini membentuk hubungan yang sebaliknya, yaitu bahwa pengalaman pengetahuan subjektif perlu untuk pengetahuan objektif matematika. Nah, jadi tidak boleh pengetahuan subjektif itu ditiadakan, karena ini akan berdampak bahwa pengetahuan objektif juga akan. Oleh sebab itu, para matematikawan bisa mengembangkan dengan pengalaman, maksudnya mengembangkan dengan pikiran, kemudian diimplementasikan sesuai dengan pengalaman, atau hanya mengembangkan melalui pemikiran logika. Itu bisa dipublikasikan. Nah, ini adalah hubungan antara tepatnya pengetahuan sosial atau pengetahuan subjektif dengan pengetahuan objektif. Ini kalau kita lihat di sini ada privat realism realm. Nah, ini adalah kita sebut sebagai dunia pribadi. Kemudian ada social realm. Ini adalah kita sebut sebagai dunia sosial. Nah, ini dunia pribadi, dunia sosial. Nah, ada hubungan menarik antara pengetahuan objektif, kemudian yang ini adalah pengetahuan subjektif. Jadi pengetahuan subjektif ini masuk ke dalam dunia pribadi kita, sedangkan pengetahuan objektif ini yaitu masuk ke dalam dunia sosial. Ya, oke. Kemudian bagaimana mengkreasikan, ada kreasi, public, kritis, and reformulasi. Nah, jadi kita mulai dari pengetahuan objektif matematika. Nah, pengetahuan objektif matematika ini kemudian direpresentasikan, dipelajari, maka muncullah personal reformulasi, artinya mereformulasi kembali secara individu personal. Nah, jadi mereka merepresentasikan atau memahami secara individu dari pengetahuan objektif matematika ini, yaitu personal reformulation atau learning reconstruction mathematical and culturation. Nah, setelah dipahami secara personal, direformulasikan kembali pemahamannya dari pengetahuan objektif ini, maka muncul pengetahuan baru, new knowledge. Nah, pengetahuan baru inilah yang disebut sebagai subjective knowledge of mathematics atau pengetahuan subjektif matematika. Nah, pengetahuan subjektif matematika ini dipublikasikan, yaitu baik di jurnal-jurnal maupun melalui buku. Nah, ketika dipublikasikan maupun conference, nah, kemudian ini harus dikritik. Nah, dikritik dan direformulasikan kembali melalui publik umum. Jadi mendapat kritikan, nah, kemudian bahkan direformulasikan kembali. Nah, jika dia akan bertahan, artinya bisa bertahan dari kritik ini, artinya bisa mempertahankan pengetahuan subjek knowledge-nya ini dari kritik yang ada ini, maka kritik itu akan diterima oleh masyarakat. Nah, ini social negotiation process. Nah, jadi kritik, kemudian pemahaman yang dimiliki ini
dia akan terjadi negosiasi sosial. Apabila sudah terjadi negosiasi dan masyarakat tadi bisa menerima dan pengetahuan subjektif kita itu bertahan dari kritik, maka dia menjadi pengetahuan baru. Pengetahuan baru inilah yang diterima secara sosial, maka disebut sebagai objective knowledge matematik atau pengetahuan objektif matematika. Kemudian ini dipelajari kembali oleh matematikawan B. Matematikawan B melakukan reformulasi kembali. Kemudian memperoleh pengetahuan baru yang berupa subjektif, dipublikasikan kembali, dikritik lagi. Maka kalau bertahan, maka memperoleh new knowledge, yaitu pengetahuan baru yang berupa objective knowledge of mathematics atau pengetahuan objektif matematika. Nah, kemudian ini dipelajari lagi oleh matematikawan C dan seterusnya. Seperti itulah hubungan antara dunia pribadi dengan dunia sosial, terutama hubungan antara yaitu pengetahuan matematika subjektif dengan pengetahuan matematika objektif. Di mana ini sangat penting untuk melahirkan pengetahuan baru. Nah, maka di sini ditulis bahwa gambar di samping menunjukkan hubungan antara dunia pribadi pengetahuan subjektif dan sosial pengetahuan objektif yang masing-masing mempertahankan kreasi ulang yang baik. Artinya ini kreasi pertama, nanti muncul lagi seperti ini kreasi kedua, kreasi ketiga, dan seterusnya. Di mana terdapat suatu interaksi sosial dalam proses negosiasi ini yang mengarah pembentukan ulang pengetahuan dan penggabungannya ke dalam realitas lain sebagai pengetahuan. Jadi kalau sudah diterima secara sosial, maka terbentuklah pengetahuan baru itu yang disebut sebagai objective knowledge of mathematics atau pengetahuan objektif matematika. Nah, dari sini kita sudah membahas bahwa apa hubungan antara pengetahuan objektif dengan pengetahuan subjektif. Yaitu pengetahuan objektif itu tidak pernah lepas dari pengetahuan subjektif. Bahwa ketika pengetahuan subjektif ditiadakan, maka pengetahuan objektif juga akan hilang atau ditiadakan. Oleh sebab itu, secara singkat, dugaan konstruktivisme sosial adalah pengetahuan matematika objektif yang ada di dalam dan melalui dunia sosial tindakan manusia, interaksi dan peraturan didukung oleh pengetahuan subjektif matematika secara baik bahasa dan kehidupan sosial yang perlu pengulangan kreasi secara kontinu. Jadi pengetahuan yang kita baca dari buku-buku itu yang berupa pengetahuan objektif itu tadi, itulah hasil dari pengetahuan subjektif matematika secara individu. Maka tidak heran banyak para matematikawan melahirkan ilmu-ilmu matematika. Nah, dan itu perlu adanya kreasi secara terus-menerus. Nah, jadi diharapkan dari sini para adik mahasiswa di program studi matematika, maka penelitiannya adalah mengkreasikan tentang ilmu matematika ini, sehingga akan ditemukan ilmu matematika yang baru. Jadi pengetahuan subjektif merupakan kreasi ulang dari pengetahuan objektif, di mana yang terakhir tidak mereduksi yang pertama. Jadi setelah dikreasikan tidak pengetahuan awal itu dihilangkan, tapi tidak, pengetahuan awal tetap, kemudian ditambah dengan pengetahuan yang baru. Nah, pandangan pengetahuan inilah banyak para penulis yang mendukung bahwa emang benar ilmu pengetahuan matematika itu harus dikreasikan untuk mendukung keberlangsungan ilmu pengetahuan matematika. Nah, setelah bahwa kita juga harus kreatif ya. Jadi ada mahasiswa di dalam menghadapi kehidupan ini, di dalam mempelajari sesuatu hal harus kreasi. Mengapa Pak? Karena dengan kreatif, dengan kreasi ada di mahasiswa akan menunjukkan keberlangsungan kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah tidak kreatif, tidak produktif, maka akan terkalahkan oleh hal lain. Nah, itulah maka kreasi itu penting. Pandangan konstruktivisme sosial dari matematika menempatkan pengetahuan subjektif dan objektif dalam posisi yang saling mendukung dan saling tergantung. Nah, jadi munculnya pengetahuan objektif itu dari subjektif. Munculnya pengetahuan subjektif dari objektif yang dikreasi. Itulah saling mendukung dan saling bergantung. Pengetahuan subjektif akan mengarah pada kreasi pengetahuan objektif matematika
melalui media interaksi sosial dan penerimaan secara sosial. Nah, jadi itulah hubungan antara pengetahuan subjektif dengan pengetahuan objektif. Oke, demikian presentasi kita pada video kali ini yang membahas mengenai hubungan antara pengetahuan objektif dan pengetahuan subjektif matematika. Perlu diingat bahwa mereka hubungannya adalah apa? Yaitu saling mendukung dan saling bergantung. Apabila pengetahuan subjektif dihilangkan, maka pengetahuan objektif juga akan hilang. Nah, karena itu, pengetahuan subjektif ini dianggap penting dan pada akhirnya oleh filsafat konstruktivisme sosial ini yang paling penting dipertahankan adanya pengetahuan subjektif dan adanya pengetahuan. Demikian pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan, bisa ketik di kolom komentar. Saran dan kritik juga kami terima, silakan bisa di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.